Ready kok guys? Ready? Anak kuku. Kenapa sungguh panjang? Harusnya bete. Halo semuanya. Hai. Selamat bergabung di Teotari YouTube channel. Hai, Jadi ini sesi pertama di TO Bacarita, dan Bacarita kali ini beta ajak pung kawan-kawan ya. Beta pung kawan-kawan seperjuangan, ada Echa Openg. Say hi Echa. Echa Denop, Echa. Ada Denop. Kak Deni. Hai all. Dan ada Kalista. Oke. Nah, jadi di season pertama TO Bacarita di sini Katong akan sama-sama bahas tentang Katong pung alma mater, yaitu Prodi Kehutanan. Ya, pertanyaan pertama nih, terima kasih untuk 03. Kan Katong angkatan pertama toh. Sebenarnya langsung tahu ini Prodi Kehutanan nih dari mana? Siapa yang mau jawab dulu? Echa mungkin? Beta kok? Iya. Oke, kalau beta dan menurut beta, kenapa bisa tahu Prodi Kehutanan nih? Pasti karena nyasar. Jadi sebenarnya awal masuk tuh sebenarnya sonde mau untuk di kehutanan. Tapi karena sonde lulus di SNMPTN, terus sonde lulus di SBMPTN, terus kayak aduh mati tuh. Kayak karena nih kayak kuliah di universitas negeri itu kan adalah salah satu kebanggaan setiap anak muda Indonesia. Iya. Apalagi yang ada di NTT, kalau lu bisa masuk Undana itu lumayan wow. Terus jadi intinya Echa masuk tuh karena ini Echa masuk ini bukan pilihan yang sebenarnya, bukan pilihan yang sebenarnya. Nah, terus tahunya dari siapa? Waktu itu beta baca di Pos Kupang, bukan beta sih, Beb Mama baca di Pos Kupang kalau Undana buka 4 prodi baru. Salah satunya kehutanan. Dan ada beberapa drama-drama yang besok harus ceritakan, akhirnya terpilihlah kehutanan dalam opsi Universitas Echa. Begitulah. Kalau ini Kalista tahu kehutanan pertama dari siapa? Awal kenal kehutanan ada di Undana tuh pas ikut tes SBMPTN. Jadi di situ setelah habis ujian ada 2 petugas yang masuk ke dalam, terus dong tahu bilang kalau di Undana nih ada buka 4 jurusan. Nah, jadi kalau ada yang berminat silahkan pilih, siapa tahu lulus di situ. Jadi beta pilihlah kehutanan sebagai pilihan yang ketiga itu saat. Karena 2 pilihan kan sudah ikut di SBMPTN, yang ketiga kan itu yang terakhir. Terus lulus deh. Kalau Denop nih pasti beda. Apaan yang beda, Bu? Karena kalau Denop tuh dia menyatu dan kehutanan. Jadi sekarang giliran beta menjawab. Hoi. Oh ya. santai. Sudah bisa sekarang, Ibu bisa didiamkan sekarang, Ibu. Nah, jadi kawan-kawan, kemana beta bisa masuk di... bukan, sorry. Ini skip ya. San Papa, santai. Jadi kemana teman-teman, beta tahu dari mana itu jurusan juga ya? Prodi ya? Prodi, sorry. Jadi beta tahu belum fakultas. Dari beta punya kakak sebenarnya. Karena dulu beta ada pilihan di Undana sama sekali. Jadi kita pilih di luar semua, negeri di luar NTT. Dan terakhir karena gagal, jadi beta pun kakak tawar ada 4 jurusan baru yang akan dibuka di Undana. Dan setelah berdiskusi yang sangat panjang, akhirnya kita menjatuhkan pilihan ke kehutanan Undana.
Dan ya, Oh, iya. begitulah kita mengenal Undana dengan kehutanannya. Kalau beta benar-benar mulai dari apa tuh, beta memang niatnya masuk ke situ. Masa? Iya, kan begini, ada tes SN kan waktu itu. Nah, setelah SN itu kemudian ada pengumuman yang lulus, toh. Setelah pengumuman yang lulus, kan beta pilihnya, waktu itu beta pilih apa ya? Beta pilih kalau sudah salah tuh FK Fisika. Waktu itu. Beta pilih FK Fisika, terus setelah itu ada beta pun kakak nih yang pergi ke BAK. Dia pergi ke BAK, memang sih itu waktu dia hasil kalau beta sudah lulus begitu. Dia pergi ke BAK, terus dia bilang begini, dia kasih tahu begini. Nona beta ada lihat ini Nona pun nama di ini BAK untuk ini yang lolos SN nilainya mencukupi, tapi kuota di SN-nya sudah mencukupi begitu. Mengerti Kak Sande? Jadi akhirnya dia bilang ketong tuh dikasih bonus untuk masuk secara, ketong dikasih kesempatan untuk beralih ke itu 4 jurusan baru yang waktu itu. Yang waktu ketemu angkatan. Jadi disitulah beta langsung pilih. Beta sudah ikut tes apa-apa lagi. Jadi cerita ya. Beta sudah ikut. Jadi beta baru tahu kan kalau misalnya seperti itu ceritanya. Beta pikir tuh ketemu semua tuh nyasar, nyasar. Iya sih memang kan nyasar dulu tuh karena kan SN dan SB kan tuh sudah ada pilihan kehutanan tuh. Pas SB beta punya ada. Maksudnya pas abis ujian 2 petugas masuk, terus ke Stakotong ada 4 jurusan baru. Jadi kalau Iya, emang berarti itu baru. Kan Oke, SD kan itu di dalam. Kalau ini berarti yang di angkatannya ketong yang benar-benar mau masuk ke beta sama Chandra. Ketong sudah ikut SB lagi sama sekali. karena besok lulus SN toh. Bukan juga kan, dia bilang ini dikasih pilihan, kalau mau terserah, kalau sonde ya sonde. Wow. Begitu cerita pertamanya. Ode. Ya waktu itu kan karena beta juga ini melihat dari ketemu presiden baru toh di 2014 toh. Oh, Bapak Jokowi kehutanan. Iya, jadinya beta aja mau masuk. Kalau justru beta masuk bisa tahu kalau ketemu presiden ini adalah sarjana kehutanan. Sama. Aku tahu dong. Oh iya, setelah masuk 2 tahun baru beta tahu Jokowi orang kehutanan. Setelah lulus kalian masuk masa-masa awal tuh di kampus kan. Oh my god. Di situ kesan pertama apa yang kalian dapat? Kesan pertama kayak gambaran pertama, ya ampun ternyata kehutanan tuh begini. Ya ternyata yang beta tahu di hutan itu cuma ada pohon. Ternyata sebenarnya begini. Apa kesan pertama? Kaget atau apalah begitu? Ayo, Denok dulu dah. Jadi kesan yang pertama itu ini melebihi beta pemikiran. Jadi ketong masuk itu ketong bukan hanya belajar mengenai pohon, tapi ketong juga ada belajar mata kuliah dasar, juga ketong belajar mengenai connect-nya dengan ilmu-ilmu lain. Jadi soalnya belajar dulu mengenai pohon saja. Jadi itu kesan pertamanya, it was incredible. Kalau Eca? Kalau beta pertama kali masuk tuh dia apa tadi pertanyaan? Kesan pertama setelah diterima di kehutanan itu kesan pertamanya lu apa? Setelah diterima di kehutanan tuh kesan pertama untung sekali bahwa dia dosen-dosen tuh masih muda dan easy going. Jadi kesannya tuh kayak wow, kayak benar-benar walaupun ketong semua harus mulai dari awal sekali karena angkatan pertama, tapi karena dengan penerimaan dosen-dosennya yang begitu luar biasa baiknya, jadi ya berasa kayak oke, ini kehutanan dan beta akan di sini. Dan ya akhirnya sampai begini deh. Kalau Kalista kesan pertamanya apa? Langsung suka? Kalau beta kesan pertama
Kalau beta kesan pertama waktu masuk hutan yang pertama yang pastinya seru. Be ingat momen pas ketong ada apa ya? Paper takap. Terus di mana dosen sangat peduli terhadap ketong. Terus kesan pertama waktu ketong berkumpul bersama, terus menyala Gorimba Raya tuh buat suatu hal yang baru buat beta dan buat bulu kuduk berdiri. Kalau masih mendengar tentang itu lagu. Iya, asli, betul. Waktu itu kan ketong habis ini tuh pembekalan tuh, jadi ketong dikumpul di ketong ruangan terus menyanyi Mars Rimbawan. Terus nyanyi Mars Rimbawan. Pertama kali. Padahal semua jurusan di semua prodi yang di Faperta belum ada dosen yang kasih kumpul doang, cuma kata yang asli. Bayangkan betapa bagus dan baiknya ketemu dosen. Karena dong Ju antusias terima ketong begitu kan sebagai angkatan pertama. Karena ketong batu pertama, ketong fondasi. Sabar guys. Ini ada satu pertanyaan kesan pertama yang Bella minta jawab dengan jujur. Kesan pertama menuju tempat kuliah. Satu orang saya. Wow. Dan kesan pertama waktu lihat tempat kuliah. Siapa duluan? Guys, kalau bosong, beta kasih ingat kembali, ketong waktu itu jalan dari aula, melewati taman, melewati kebun-kebun tomat, kebun-kebun cabe. Setelah itu masuk ke satu gedung tua yang beta sama sekali sonde bayangkan kalau itu jadi ketong tempat belajar. Dan ketong harus membersihkan itu ruangan, toh. Sebelum nyanyi Mars Rimba Raya, ketong masih bersihkan debu di kursi. Dan debu itu tebalnya 10 cm. Oh my God. Ya, tapi ketong mau bilang apa namanya juga angkatan pertama ya. Ketong sudah bisa terima semua dengan. Jadi buat junior, sebelum kalian sekarang yang ada kami yang membersihkan itu ruangan duluan untuk kalian. Tapi sekarang ruang kuliahnya bagus. Mantap. Tapi ketong tetap nyaman kok dengan ruangan setelah dibersihkan ketong tetap nyaman di sana. Setelah kuliah, di situ ketakutan yang ada di bosan pikiran tuh apa? Menjadi angkatan pertama dan belum terakreditasi waktu itu kan. Kebiasaan kalau orang-orang merasa kalau dia nyasar di jurusan yang sesuai dia punya keinginan, setelah masuk semester 3 pasti setelah selesai semester 2 pasti dia ikut SBMPTN lagi. Apakah ada yang berpikir untuk pindah jurusan karena belum akreditasi dan dia merasa harus menemukan kembali dia pun jati diri, sebenarnya dia harus masuk di jurusan apa? Ada di antara Basong kasih tahu siapa yang berpikir pindah jurusan, ayo. Langsung tahu memang. Kenapa sampai apakah sama pikiran dengan beta begitu? Yang sama yang tadi Bebe bilang, jadi mau pindah jurusan. Kalau beta sih bukan karena dia belum akreditasi atau akreditasi sonde sih sebenarnya. Ya kalaupun dia belum akreditasi jurusan apa sih, walaupun sia-sia ujungnya ketemu kuliah. Tapi kalau beta sih kenapa beta memilih untuk mau pindah di semester 3 itu karena apa? Beta merasa ada bepu angan yang belum tercapai. Bukan angan sih, bepu cita-cita. Karena masing-masing orang punya mimpi kan. Iya, tapi ternyata batal karena bepung teman-teman di kehutanan angkatan 2014 betul-betul wow. Dan membuat beta oke, ini punya pilihan yang terbaik untuk beta jalani. Tapi Kalisa sama Denov sonde berniat pindah jurusan. Kalau beta sih sonde berniat pindah jurusan karena apa dia punya situasi, dia punya kondisi itu sudah bikin dia nyaman gitu. Jadi beta pernah pikir untuk berpindah dan karena beta pikir bahwa ketemu semester ini pertama jadi peluang kerjanya itu lebih besar. Itu yang pikiran makanya beta mau pindah dan bapak dan mama selalu mengingatkan beta dengan itu. Lu angkatan pertama jadi jangan pindah karena ya pasti lu punya peluang yang besar gitu. Jadi gua nggak pernah pikir untuk pindah dari kehutanan. Setelah ketemu masuk semester 5 itu semester 5 atau 6 ya? 5.
semester 5 itu kan ada peminatan. Ada peminatan kan di kehutanan itu ada. Sebenarnya di kehutanan itu ada empat minat. Ada budidaya sumber daya hutan, ada konservasi sumber daya hutan, manajemen sumber daya hutan, dan satu lagi yaitu teknologi hasil hutan. Tapi pada saat angkatannya ketong kan hanya 3, hanya 3 yang dibuka, yang satu ini belum buka. Beta belum cerita lebih lanjut. Oh, sudah ternyata ya. Beta lihat di dapur Ya, itu sekarang sudah buka. Sekarang sudah 4 minat. Ya, dan ini ada perwakilannya. Konservasi sumber daya hutan ada dari Kakak Echa Openg. Dan dari budidaya sumber daya hutan ada Kakak Denop. Hai, BJ 16 BJ 16. Nama angkatan unik betul. BJ 16. Terus, sudah. Terus ada Kalista, perwakilan dari manajemen sumber daya hutan. Oke, di sini beta mau minta deskripsi secara singkat, Sa. Kenapa Bosong masuk itu jurusan? Kenapa Bosong pilih itu minat? Kalau Echa kenapa? Oke, kenapa mau masuk konservasi? Konservasi sumber daya hutan? Yang pertama itu karena salah satu minat atau salah satu mata kuliah yang ada, bukan salah satu sih, kebanyakan mata kuliah yang ada di minat KSDA itu tuh ada prakteknya atau ada turun lapangannya. Dan karena tapi kan semua kan ada praktek. Semua ada praktek, tetapi kan sonde terlalu banyak yang tuh harus turun lapangan atau ada yang di lab. Nah, kalau KSDA itu dia tuh bener turun lapangan dan lebih ke jalan-jalan sambil belajar. Karena kan di hutan itu serius-serius asik. Gitu. Asik. Sama ada Terus, konservasi nih. Kenapa beta memilih konservasi sumber daya hutan? Karena ini beta sekaligus mempromosi ya. Kenapa harus konservasi sumber daya hutan? Karena di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, satu-satunya dari 4 minat yang ada di Prodi Kehutanan, yang ada Direktorat Jenderalnya sendiri itu adalah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. So that's why I choose BKSDA lagi. That's why I choose konservasi sumber daya alam. Jadi buat adik-adik yang mau masuk hutan, Beb. Jadi buat adik-adik yang mau masuk, ya silahkan masuk. Kalau Anda mempunyai jiwa yang bebas. Oke, kalau Kak Denop kenapa sih mau masuk di budidaya sumber daya hutan? Denop tulis tangan, Kita mendengarkan dulu dari konservasi yang wow, amazing. Wow. Nah, kalau jadi buat teman-teman semua atau adik-adik yang masih bingung mau pilih ke 4 minat tadi, pilih budidaya. Pilihlah budidaya. Kenapa pilih budidaya? Jadi ajang promo. Itu kita menumbuhkan tumbuhan yang dari bijinya dan sampai tumbuh gitu. Nah, tumbuhan saja kita bisa menumbuhkan, apalagi cinta kita, pasti kita bisa. Pokoknya budidaya itu belajar dari awal biji sampai proses pertumbuhan. Jadi semuanya ada. Pokoknya kalau masa budidaya siap untuk bekerja dari awal sampai akhir. Terus kalau misalnya teman-teman yang enggak, terus teman-teman yang mungkin dengan suka dengan yang namanya berinteraksi dengan alat-alat lab, budidaya salah satu tempat yang pas untuk adik-adik teman-teman untuk join gitu. Jadi bisa lihat kehidupan di lab itu seperti apa sih, karena hanya orang-orang terpilih, orang-orang yang teliti yang bisa masuk di budidaya. Asik. Oke, langsung ke Kalista nih. Kenapa sumber daya hutan nih? Kenapa sampai mau masuk MSDH? Kalau beta, buat adik-adik yang suka tentang perencanaan, suka merencanakan sesuatu yang ke depan agar lebih baik, sebaiknya adik-adik masuk di manajemen hutan. Terus selain itu, dalam perencanaan juga, kita akan menghitung studi kelayakan proyek.
Gimana Kotong akan mengevaluasi apakah proyek itu berhasil ataupun sonde. Terus yang kedua, Kotong juga akan menghitung kebutuhan satu kawasan hutan dalam satu wilayah kota. Jadi Kotong bisa tahu kira-kira dalam satu kota butuh berapa ribu pohon yang harus ditanam. Gitu. Asik. Wih, anak berencanaan, betul-betul. Mantap, mantap. Nah, ini kan sampai di tahap pembagian minat. Berarti sudah banyak dong melewati beberapa semester, sudah melewati beberapa banyak kuliah. Dari situ kira-kira ini Basong kayak akhirnya kayak terbuka begitu pemikiran. Wah, ternyata di kehutanan tuh sonde sekecil yang beta pikir begitu. Betul kok sonde? Apakah ada yang sama pemikirannya dengan beta? Betul. Dari Setuju. contoh saya dari konservasi. Yang beta tahu, kita akan belajar di hutan. Katanya akan tahu belajar di hutan tuh. Ternyata sampai di konservasi, beta belajar ekologi perairan, belajar tentang apa pesisir lagi beta lupa. Apa daerah pesisir kalau saya salah. Ekologi Pokoknya intinya pesisir, ekologi. Oh iya betul, ekologi pesisir pantai. Jadi dari situ baru beta, ya ampun, Kotong belajar nih dari betul-betul dari puncaknya gunung sampai betul-betul ke bawahnya tuh Kotong belajar semua. Betul. Nah, di situ baru beta sadar, ya ampun, ternyata kayak pemikiran tuh betul-betul salah. Jadi untuk yang punya pemikiran belajar kehutanan berarti belajar hutan, dipanggil Tarsan. Hello, sonde semuda yang Gusung bayangkan. Ada banyak hal yang baru di sana. Dan kehutanan itu tuh luas, bukan hanya soal hutan saja. Pohon. Dan bukan hanya soal pohon saja, ada kayak tadi yang Denok bilang, budidaya di laboratorium, itu juga dong teliti tentang penyakit di kehutanan. Terus konservasi juga tentang ekosistemnya. Ada satwa, ingat itu ada satwa liar. Manajemen tentang perhitungan pohon segala macam. Dan itu tuh benar-benar terbuka bahwa wow, ternyata kehutanan tuh luas. Dan ingat, Kotong belajar tentang ekosistem, tentang ekosistem yang besar. Nah, di dalam ekosistem tuh ada banyak hubungan timbal balik sampai Kotong belajar tentang dia punya iklim, dia tentang iklim klimatologi ya kalau saya salah Kotong belajar itu. Sama sekali dari beta pikiran Kotong belajar itu. Dan satu lagi yang keren apa coba? Beta yakin Eca akan ingat nih. Mata kuliah Jis. apa remote sensing? Mata kuliah apa? Remote sensing dan gila. Buat adik-adik yang penasaran cara peta masuk ke hutan. Jadi kehutanan itu luas adik-adik. Apa Denok? Betul. Jadi kalau misalnya yang belajar itu GIS dengan itu ARCIS ya, itu sangat penting. Ini bukannya gue yang bekerja di bidang itu, di bidang teknik dan disuruh nggak tahu karena nggak fokus. Ya anak teknik tuh belajar itu. Penting. Yang pertama, jadi kalau ada orang yang bilang kalau belajar kehutanan tuh sia-sia, belajar kehutanan tuh buang-buang waktu, bullshit. Itu tipu. Yang pertama, karena kehutanan merupakan hal yang bermanfaat bukan hanya bagi sekarang, tapi sampai anak cucu. Coba bayangkan 2020 saat ketos begini panas, dengan jumlah tutupan vegetasi yang begini, apalagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita harus pikir itu. Jangan, jangan menilai sesuatu tuh dari cover. Ketika sarjana kehutanan keluar dan masih ada yang belum mendapat pekerjaan, itu belum menjamin kalau dia punya ilmu yang belum pasti. Dia punya ilmu, tapi butuh waktu untuk mengaplikasikan. Next. Kalau kayak Eca apa nih? Kakak Tari bisa ulang pertanyaan kok. Terlalu panjang deh. Oke.
kasih tahu kenapa pentingnya belajar kehutanan. Kenapa pentingnya kehutanan? Oke, kenapa ya? Kehutanan itu penting karena yang kayak tadi Kak Kalista bilang, kalau Sonde boleh melihat dari covernya, kehutanan berarti kayak tadi Kak Tari bilang, Tarsan. Sedangkan ada orang yang bilang orang hutan ya. Iya, Sebenarnya itu salah. kehutanan. Karena sejujurnya, sebenarnya kehutanan itu tuh amat sangat luas. Mulai dari puncak gunung sampai di dasar laut, itu kehutanan pegang. Bukan pegang ya, tapi ketemu belajar Iya, begitu. maksudnya beta tuh semuanya itu tuh kita tahu lah ya, minimal kita tahu. Dan hebatnya lagi adalah di kehutanan tuh ada salah satu mata kuliah yang memang ketong benar-benar harus mendalami flora, fauna, segala macam vegetasi yang ada di hutan Indonesia, bahkan di hutan di luar Indonesia pun. Itu yang membuat salah satu kenapa kehutanan harus dipelajari. Dan Sonde boleh menilai dari covernya saja. Dan lebih dari itu, yang mau tekankan di sini adalah sebenarnya orang-orang di mana ya, di Kementerian KLHK sendiri itu kebanyakan sarjana kehutanan semua ya. Iyalah ya, maksudnya beta tuh maksudnya beta tuh sarjana kehutanan. Sarjana kehutanan itu tuh ini apa linknya itu tuh dengan dokter hewan. Jadi dokter hewan tuh bukan beta agak apa dengan dokter hewan ya, bukan ya, tapi dokter hewan ini sebenarnya juga berpatokan ke seorang sarjana kehutanan. Karena semua yang akan dibuat oleh dokter hewan ini itu dia berdasarkan atas undang-undang dari kehutanan. Gitu loh. Jadi tuh kayak karena kayak sebenarnya si dokter hewan karena, itu juga karena ilmu bukan. Artinya begini, ilmu kehutanan itu dia punya sangkut pautnya dengan hampir semua bidang ilmu. Iya. Ya kan? Betul. Dia contoh kayak pertanian, pasti ada pertanian, kehutanan belajar ada sangkut pautnya begitu. Tentang perairan, anak-anak kelautan kan? Iya. Ada juga. Dan ya kayak beta kan justru kerja tuh dan berasa kayak di satu sisi tuh beta merasa amat sangat bangga dengan bepung titel yang sarjana kehutanan. Itu tuh yang benar-benar kayak wow. Kayak ya walaupun lu dokter hewan tetapi orang yang belajar kehutanan, serius ya guys, orang yang belajar kehutanan itu dia pemikiran tuh lebih luas dan dia tuh benar-benar harus bisa berpikir kayak berpikir lebar lah ya, berpikir luas untuk mencakup semua lingkungan, semua hutan lah ya. Itu sih. Wow, keren. Kalau Denop atau sudah nih 2 orang mewakili biar ketemu lanjut bisa. Denop kayaknya masih ada. Enggak, cepat aja. Oke, Denop. Ya. Pokoknya karena di bumi ini kita butuh air dan udara. Makanya belajar kehutanan biar tahu. Itu aja. Ya. Belajar kehutanan biar tahu tentang itu. That's right. Tentang air. Yang paling dipertanyakan orang. Keluar dari kehutanan kerja apa? Kerja di hutan. Ya emang kerja di hutan. Kira-kira kawan-kawan kasih tahu nih prospek kerja dari sarjana kehutanan itu apa? Ya, Yang dulu deh, Eca. Dari Eca deh. Oke, dari Eca ya. Prospek kerja di bidang kehutanan sebenarnya luas ya. Salah satunya adalah ya kalau lu memilih untuk masuk menjadi aparatur sipil negara, monggo. Dan kalau lu mau memilih untuk jalur NGO, monggo jalur inilah ya yayasan NGO, non-government organization. Dan termasuk beta puji Tuhan beta sudah bekerja di salah satu yayasan untuk perlindungan alam ya, perlindungan ekosistem sih, perlindungan orang hutan khususnya. Dan hidup orang hutan. Ya. Maminya Iskandar.
Prospek kerjanya ya terkait dengan lingkungan sendiri sih, dengan hutan, bagaimana lu harus bisa menjaga segala macam tatanan kehidupan supaya lebih seimbang, ekosistemnya seimbang, segala macam. Jadi prospeknya sebenarnya sonde menutup kemungkinan seorang sarjana hutan tuh harus bekerja di hutan atau bekerja di bidang kehutanan, sonde. Ya, kayak Denop nih. Kemana Denop? Jadi kalau buat teman-teman atau adik-adik yang mungkin pikir setelah lulus dari kehutanan itu bakalan kerja di mana sih? Asik. Yang pastinya kalau bekerja di bidang kehutanan itu sudah pasti seperti Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan atau dinas-dinas kehutanan. Ya pokoknya yang di bawah ini kehutanan. Pokoknya di bawah kehutanan itu sudah pasti. Tapi kehutanan itu lingkupnya luas. Kita bisa kerja di tempat pariwisata. Tentunya kita pernah dapat di bidang pariwisata. Dan Denop ini pernah ke Australia loh. Asik. Kebanggaan kehutanan 14 nih. Jadi pernah ke Australia untuk belajar pariwisata. Padahal lulusan kehutanan, karena kehutanan juga belajar pariwisata. Padahal guys, pariwisata itu tuh ada di konservasi sumber daya. Konservasi. Gitu. Jadi jangan pernah takut. Jadi bisa connect ke pariwisata. Terus bisa juga connect nggak sih ke teknik? Bisa banget. Buktinya sekarang kerja. Bisa. Buktinya ada Kak Denop. Ada kerja di PUPR, karena kehutanan juga belajar itu GIS, itu sangat penting. Gitu, karena GIS ada di mana guys? GIS ada di konservasi. Tapi semua jurusan kayaknya Iya. Mata kuliah umum loh. Tapi itu ada di ini, itu di awal-awal semester, mata kuliah awal ya, mata kuliah khususnya kan setelah peminatan. Ya, pokoknya untuk kehutanan masuk aja, bagus semuanya. Jadi linknya banyak, bisa link ke pariwisata, bisa link ke PUPR, ke bidang lain gitu. Jadi tidak usah takut. Iya. Bagus sih, Jo. Yang penting lagi nih teman-teman, kalau kuliah di kehutanan, konten-konten bagus akan muncul di Instagram Anda. Banyak jalan-jalan, aduh sumpah. Serius, kalau sonde masuk kehutanan, beta sonde akan keliling beberapa tempat yang ketong supigi begitu. Betul. Bayangkan ketong masuk ini cerita waktu magang kan. Ketong masuk berbagai jenis wisata dan gretongan alias gratis, cuy. Dan VVIP. Dan ketong satu-satunya. Buat yang masuk kehutanan dan ingin bekerja di Labuan Bajo, tenang teman-teman. Semua fasilitas liburan, tempat-tempat hiburan di Labuan Bajo Mulai gratis. Ketong masuk Bromo gratis loh. Dan ketong kayaknya karena angkatan pertama makanya magang di 2 tempat Taman Nasional dan Perhutani. Yang lain dong satu-satu. Perhutani. Ya, belum. Jadi itu guys, kita tuh gila magang di 2 tempat dong. Perhutani dan Taman Nasional, bayangkan. Itu hadiah dari fondasi awal. Iya. Terus by the way ini bagaimana sih? Apakah budget yang dikeluarkan untuk masuk atau kuliah di Undana itu, di kehutanan itu gimana? Mahal atau enggak sih? Oh iya betul. Iya. Apa kalau ini mungkin teman-teman atau adik-adik semua udah tahu ya, karena sekarang di Undana itu udah pakai sistem UKT atau uang kuliah tunggal yang biaya kuliahnya itu berdasarkan penghasilan dari orang tua. Jadi biaya per orang itu beragam kok. Sonde semua sama. Ya, hanya mungkin karena kita kebanyakan praktek, jadi ya begitulah. Makanya tuh karena kita kebanyakan praktek, akhirnya salah satu inisiatif kita adalah galang dana. And you know what guys, galang dana kita andalan adalah bubur kacang hijau. Terus saking kompleknya kita tuh selalu kumpul beras 1 mok kalau mau praktek. Aduh, Satu orang 1 mok, anjir. Bikin hebat.
Itu bikin jimat. Dan ibu dapur tuh nih, ibu yang baju pink ini nih. Dia adalah ibu dapur. Ibu dapur sepanjang tahun. Ibu dapur kacang hijau. Oke guys. Wait. Ya, tapi lupa satu hal. Untuk kawan-kawan yang merasa kalau kuliah di kehutanan itu membosankan, di kehutanan itu ada satu apa ya namanya? Satu organisasi yang namanya Mahasiswa Pencinta Alam. Memang waktu angkatannya kita kan belum buka, tapi setelah angkatan yang ketiga itu udah ada mahasiswa pencinta alamnya untuk kawan-kawan untuk adik-adik yang mau mendaki gunung, suka camping atau apa segala macam. Di sini nih tempatnya. Oke, Eca bilang ya. Buat adik-adik semua yang mau masuk kehutanan, silahkan masuk, pintu terbuka lebar untuk kalian, tetapi kalian harus melewati tes, karena kehutanan dari tahun ke tahun peminatnya semakin banyak. Dan untuk kalian yang sudah ada di kehutanan, lanjutkan saja belajarnya, menimba ilmunya, karena ilmu itu selalu akan terpakai dimanapun kalian bekerja. Dan di masa apapun itu. Iya, dan satu lagi, walaupun kalian tidak bekerja di bidang kehutanan, tetapi harus selalu ingat bahwa lingkungan membutuhkan kalian. Kalau bukan kita, salah satunya sebagai sarjana kehutanan, nih siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Mulai. Oke guys, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bagi-bagi cerita atau bagi-bagi pengalaman selama kuliah di kehutanan. Dan terima kasih banyak juga untuk informasi-informasi yang mungkin ya bermanfaat untuk adik-adik yang sedang pilih-pilih jurusan, bingung mau masuk jurusan apa, dan juga untuk pandangan orang-orang tentang prodi kehutanan. Terima kasih banyak. Dan untuk yang terakhir, bilang dong, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.